Selamat mendengarkan. Tangan Leon segera berhenti. Dia tidak jadi membuka cadar itu. Leon malah menatapi Kansa dengan tatapan serius. Ketika tidur, istrinya ini terlihat imut dan patuh. Sungguh tidak ada yang mengira jika istrinya yang terlihat cantik dan lugu ini bisa menggunakan jarum perak dengan lihainya, dan malah membuat pria pecodet di hari itu kalah dengan telak hanya dengan satu tusukan jarum perak. Cantik, beracun. Gumam Leon seraya memperhatikan bekas merah di leher istrinya. Bekas merah yang dia tinggalkan ketika tadi mencekik leher Kansa ketika penyakitnya kambuh. Leon kembali lagi ke atas sofa. Barusan dia memang tertidur selama 10 menit, tapi tidurnya selama 10 menit itu sudah sangat berharga. Penyakitnya sedang memburuk dan tidak bisa disembuhkan hanya dengan jarum Kansa. Tapi itu sudah cukup banyak membantunya. Leon memandangi gumpalan kecil di atas ranjangnya sambil memikirkan betapa lembutnya Kansa. Keesokan paginya di ruang makan keluarga Sebastian, Kansa duduk di sofa sambil memakan bubur kacang hijau. Nenek Sebastian sangat menyukai cucu menantu barunya ini. Dia menggandeng Kansa dan terus mengatakan hal-hal baik dan tak henti-hentinya tersenyum. Tak lama kemudian, Leon turun dari lantai atas. Di belakangnya diikuti seorang pelayan yang cukup berumur. Di tangannya terdapat sebuah sapu tangan persegi berwarna putih dan di atas sapu tangan terdapat sebuah bercak merah. Ini menunjukkan bahwa Kansa dan Leon telah melakukannya semalam. "Nyonya," sapa pelayan tua tersebut dengan senyuman yang memenuhi wajah tuanya itu. "Selamat, Nyonya," tekasnya lagi. Pelayan tua memberi selamat kepada nenek Sebastian, lalu nenek Sebastian memberikan sebuah amplop berisi uang kepadanya. "Kerja bagus," puji nenek Sebastian. Kansa merasa aneh. Memang ada wanita yang akan berdarah saat melakukannya pertama kali, tapi mereka tidak melakukannya semalam. Jadi bercak darah dari mana itu? Melihat wajah aneh Kansa yang terlihat sedang berpikir keras, Leon pun menyeringai. Leon mendekatkan duduknya di kursi Kansa. Leon berbisik di telinga Kansa. "Skenario drama pernikahan kita." Dia mengatakan dia yang melakukannya, lalu malah menanyakan secara terang-terangan hal yang masih dianggap tabu oleh kebanyakan orang tua dulu ataupun sekarang. "Apakah kau masih perawan?" "His, pria ini beneran deh. Apa Tuhan menciptakannya hanya untuk membuatku mengkesal di setiap hari?" pikirnya sambil memasukkan satu sendok bubur kacang hijau ke mulutnya. Kansa bahkan tidak pernah pacaran. Wajahnya langsung saja memerah seketika ketika mendengar pertanyaan ini. Di mata nenek Sebastian, mereka berdua yang sedang berbisik ini memanglah tampang sepasang suami istri baru. Nenek Sebastian pun merasa senang. Leon masih saja menggodai Kansa. "Kau belum genap berusia 20 tahun, baru 19 tahun ya kan? Harusnya belum punya pacar dong." Leon berusia 27 tahun, tampan dan gagah. Usianya sekarang adalah usia produktif seorang pria. Kansa tidak ingin Leon semakin mendekat. Dia segera menyuapi bubur kacang hijau di tangannya ke dalam mulut Leon, agar Leon berhenti menggodainya. Leon punya misophobia. Ini adalah sebuah ketakutan patologis terhadap kuman, bakteri, mikroba, kontaminasi, dan infeksi. Pengidap misophobia cenderung mudah jijik terhadap hal-hal yang bersifat kotor. Merasa apa yang barusan disentuh itu bisa mengotori tubuh dengan virus atau bakteri, tapi yang dipakai adalah sendok bekas Kansa. Kepala pelayan merasa sangat ketakutan. Dia bergegas mengambilkan sendok baru untuk tuan mudanya, tapi tak disangka Leon tidak hanya tidak marah, dia bahkan mulai makan menggunakan sendok bekas Nyonya muda. Dan terakhir dia mengembalikan sendok itu kepada Kansa. Kansa tidak ingin ciuman tak langsung dengan Leon, karena menggunakan satu sendok yang sama dengan Leon. Dia segera saja menghabiskan buburnya dengan cepat, lalu berkata, "Nek, aku sudah kenyang." Leon mengangkat sudut bibirnya saat melihat tampang lucu Kansa karena ditindas. Moodnya hari ini lumayan bagus. Setelah selesai sarapan, Kansa perlu pulang ke rumah orang tuanya sebentar. Nenek meminta Leon untuk mengantar Kansa pulang. Di dalam mobil, keduanya kembali menegaskan perjanjian pernikahan yang bertujuan untuk saling menolong. "Tidak ada kontak fisik selama pernikahan," tugas Kansa. "Kau menikah karena nenek, dan aku menikah karena memiliki tujuan sendiri." Jelasnya lagi. "Tidak bisa," protes Leon. "Dalam keadaan tertentu, memeluk, mencium, dan hal-hal sejenis yang aku sebutkan tadi masih diperbolehkan," tugas Leon. "Dasar mesum, kau ini suka sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan," ujar Kansa yang masih kesal mengingat malam pertama mereka itu. "Jika ingin memanfaatkan statusku untuk mencapai tujuanmu, maka ikuti skenarioku," ujar Leon memberikan penawaran dengan nada acuh tak acuh. Kansa hanya bergumam kesal seraya menggembungkan kedua pipinya itu karena mengkesal dengan suaminya ini.
Awalnya Leon berpikir pernikahan yang diaturnya untuknya ini akan sangat membosankan, namun siapa sangka wanita yang dinikahinya ini malah seperti landak, menebar duri di seluruh tubuh untuk melindungi diri sendiri. Biasanya ketika menghadapi musuh, landak akan langsung meringkukkan tubuhnya menjadi bola, sehingga duri tajamnya semakin tampak berdiri. Setelah itu landak akan memasukkan kepala, ekor, dan kaki mereka, lalu berguling untuk melindungi diri dari musuh. Beginilah Kansa di mata Leon Sebastian. Leon merasa ada bagusnya juga memiliki istri seperti ini, sedikit meringankan tugasnya untuk menjaga Kansa dari musuh-musuh bisnis yang selalu mengintai dan ingin menjatuhkannya. Kesepakatan lisan pun terjadi dalam mobil mini cooper berwarna merah yang atapnya bisa dilipat itu. Ditaksir harga untuk satu mobil ini mencapai 1 miliar lebih. Leon dengan tampannya mengemudikan mobil convertible yang sangat bagus mentereng ini jalan raya. Terdapat aroma cinta sepasang kekasih dalam embusan angin sepoi-sepoi karena Leon melipat atap mobilnya itu. Keduanya tiba depan pintu mobil keluarga Isvana. Kansa terkunci oleh sabuk pengaman. Leon mendekat untuk membantunya melepaskan sabuk pengaman. Hidungnya dipenuhi aroma feminin di tubuh Kansa. Sedikit membuat Leon termenung, wangi ini mengapa hatinya jadi sangat menyukai wangi ini. Leon menaikkan satu alisnya karena merasa heran. Biasanya Leon sangat membenci aroma parfum yang tercium, tapi kali ini dia malah tidak membenci aroma tubuh pada Kansa. Dia membantu Kansa melepaskan sabuk pengaman dan menanyakan pada Kansa parfum apa yang dipakai. Kansa mengatakan dia tidak menggunakan parfum. Leon mencabut lepas sabuk pengaman yang masih melingkar di tubuh Kansa. Nah, sudah. Leon mengenai bibir Kansa pada saat menengadahkan kepalanya. Meskipun terhalangi oleh sebuah cadar, tapi ini adalah ciuman pertama Kansa. Tatapan mata pengantin baru itu saling bertemu dan menatap dalam canggung. Keduanya terdiam dalam posisi tersebut. Sama-sama terlihat sedang mensinkronkan otak dan hati mereka. Siasat, selamat mendengarkan. Tak lama kemudian Leon memundurkan badannya, menyipitkan mata dan melihat sekilas bibir merah Kansa yang ada di balik cadar. Jakunnya bergerak lalu berkata dengan sedikit menahan napasnya. Maaf, gimana kalau kamu cium balik supaya kita impas? Kansa melihatnya dengan tatapan tajamnya. Kurasa aku seharusnya menamparmu. Tukas Kansa seraya mendorong tubuh Leon agar lebih menjauhinya. Leon mengangkat sudut bibirnya yang tipis. Suara tawa yang memikat bercampur dengan rasa senang muncul dari tenggorokannya. Ini seperti baru saja mendapatkan mainan baru, pikir Leon. Sungguh menyenangkan hati. Kemampuan Leon yang hanya dapat didengar olehnya sendiri. Kansa membuka pintu mobil kursi penumpang depan. Aku pergi dulu. Ingat, namaku Leon, ujar suaminya itu. Kansa tidak berpikir banyak, dia hanya menjawab. Sekarang ini dia tidak peduli dengan namanya. Yang ingin dia lakukan hanya menemui kakeknya puluhan tahun terpisah. Bahkan ketika dia sampai, dia belum diizinkan menemui kakeknya itu. Jika sudah resmi menikah dengan keluarga Sebastian, barulah Fauzan mengizinkan Kansa untuk bertemu dengan kakek Isfara. Fauzan sengaja menjadikan kakek Isfara sebagai jaminan agar Kansa tidak lari dari pernikahan. Ia tahu sampai jumpa Tuan Leon. Kansa berdiri di luar mobil sambil melambaikan tangan mungilnya ke arah Leon. Hari ini Kansa memakai sebuah sweater merah. Saat melambaikan tangan, bagian bawah sweater terangkat ke atas dan menampakkan pinggang mungilnya. Leon menggesekkan jemarinya yang berada di atas setir sejenak. Dalam hati Leon berpikir apakah pinggang kecilnya itu cukup untuk dia genggam. Aku ada rapat nanti, jadi agak malam baru kujemput. Tidak perlu. Saat Kansa menolak, mobil mewah berjenis mini cooper itu telah melaju pergi dengan cepat. Leon pergi tanpa mendengarkan perkataan Kansa. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Jihan dari lantai atas. Jihan merasakan saat terlihat lugu dan baik di luar, tapi tak disangka. Di hari kedua menikah dia malah sudah menggoda pria lain di belakang suami penyakitannya itu. Kansa naik ke lantai atas dan disindir oleh Jihan bahwa dia memelihara sugar baby. Baru menikah sudah berani bawa pacar muda, sindir Jihan. Kansa teringat pada postur tubuh dan wajah Leon. Dia tidak tahu harus menjawab apa terhadap penilaian sugar baby yang Jihan sematkan ke Leon, tapi dia sedang malas meladeni Jihan. Tujuannya pulang adalah untuk mengunjungi kakek. Kakek adalah satu-satunya orang yang paling menyayanginya di keluarga Isfara. 10 tahun yang lalu, saat Kansa berumur 9 tahun, ibunya meninggal. Suatu hari saat terbangun dia menemukan dirinya sedang berbaring depan tangga, dan kakeknya terbaring di dalam genangan darah di lantai bawah.
Semua orang di rumah yakin kalau dialah yang mendorong kakek. Kemudian datang seorang peramal yang mengatakan kalau dia adalah pembawa sial. Siapapun yang bersamanya pasti akan dalam masalah. Oleh karena itu, Fauzan mengirim Kansa yang baru berusia 9 tahun ke desa dan tidak mengurusinya lagi. Bahkan sekalipun tidak pernah menjenguk Kansa. Tak lama kemudian, ayahnya itu menikahi Maharani dan membawanya tinggal di rumahnya, menjadikan Maharani nyonya besar di rumah keluarga Iswara. Kepulangan Kansa kali ini adalah untuk menyelidiki kebenaran waktu itu. Kansa menjenguk kakeknya sendirian. Rasa haru menyelimuti hati Kansa. Ini adalah kakeknya yang tidak dilihat selama bertahun-tahun. Kansa berjalan dekat ke ranjang kakek Iswara karena pendarahan otak dan cedera kepala berat mempengaruhi kesehatan kakek Iswara. Kansa mendekati kakek Iswara, lalu dia memeriksa denyut nadi kakek dan memeriksa kesehatan tubuhnya. Kansa mengatakan pada kakek bahwa dirinya pasti akan menyembuhkan kakek. "Kakek, aku kembali," ujar Kansa dengan suara tercekat menantangis. Kansa bersimpuh di sisi ranjang kakek Iswara, lalu meletakkan kepalanya di dada kakek Iswara dengan manja seperti dulu waktu dia kecil. "Aku pasti akan menyembuhkan kakek," janji Kansa. Kansa mengangkat kepalanya, duduk di sisi kakek Iswara, lalu mengambil tangan kakeknya itu dan mulai memijat-mijat tangan kakek Iswara. Kansa memberikan pijat refleksi. Pijat tangan ini sering dilakukan untuk menghilangkan pegal dan membuat tubuh agar terasa lebih segar. Kansa melakukan pijat refleksi di bagian tangan kakek Iswara karena pijatan ini dipercaya dapat memberikan efek relaksasi dan mendeteksi berbagai gangguan pada organ tubuh. Kansa mulai menekan titik tertentu di bagian tangan, yang berdasarkan pengetahuannya titik itu terhubung dengan organ dalam tubuh. Dengan memberi tekanan di bagian tersebut, dipercaya dapat memberikan efek kesehatan seperti mengurangi nyeri dan membuat tubuh lebih rileks. Selain itu, dalam dapur ibu tirinya sedang sibuk memasang sarang walet. Dia akan memasukkan obat ke dalam sup sarang walet untuk mengerjai Kansa. Maharani meneteskan 10 tetes cairan obat bius, lalu dia mengaduk hingga obat itu tercampur dengan air secara merata. Sebenarnya 5 tetes saja sudah cukup, namun Maharani sangat membenci Kansa. Karena itu memberinya 10 tetes, berharap obat itu akan segera bekerja lebih cepat. Maharani menambahkan obat bius cari yang bisa bekerja ampuh dalam hitungan menit. Cukup sekali minum langsung bisa membuat pingsan. Obat bius cair kategori liquid ini bahkan bisa membuat orang pingsan selama berjam-jam. Seseorang akan terbius dalam arti tertidur dengan mudah setelah menggunakannya. Tak sampai 30 menit, pengguna akan pingsan selama berjam-jam setelah meminum minuman yang sudah tercampur liquid ini. Maharani mencampurkan ke menu masakan sarang walet tadi karena cairan ini tidak berbau maupun berasa. Pada umumnya kebanyakan orang bius mempunyai rasa dan bau, salah satunya yang paling banyak adalah rasa pahit dan bau menyengat bisa tercium oleh hidung. Maharani akan meminta Kansa menghabiskan menu sarang walet ini. Lalu dengan bantuan Jihan, mereka hendak memberikan Kansa kepada seorang pria tua bernama Pak Arman yang telah lama menginginkan Kansa. Ketika waktunya tiba, dia akan mengambil beberapa foto asusila Kansa untuk mengancamnya. Kansa meminum sup itu dengan patuh. Dia juga berterima kasih kepada Maharani dengan bodohnya. Setelah pingsan, dia dibawa ke dalam kamar. Tak lama kemudian, Pak Arman datang. Dia terlebih dahulu menjanjikan investasi dana kepada grup Iswara. Mendengar dan membayangkan berapa banyak pundi-pundi uang yang akan dia dapatkan nanti dengan hanya sekali menjual Kansa kepada Pak Arman. Itu membuat hati Maharani serasa ingin keluar dari tempatnya saking merasa senangnya. Setelah itu Maharani baru memperbolehkannya naik ke lantai atas. Di dalam kamar, Pak Arman hampir meneteskan air liurnya ketika melihat Kansa yang terbaring di atas ranjang. Dia bergegas melepaskan pakaiannya dan menerjang ke atas ranjang. "Hei cantik, aku datang." Episode ke-6, melawan balik. Selamat mendengarkan. Tepat pada saat ini, Kansa membuka matanya. Pak Arman terkejut, dia sudah bangun secepat ini. "Kau sudah sadar?" ujar Pak Arman ternyata bingung. Kansa menunjukkan senyum murni dan nakal. Dia mengatakan dirinya akan melewatkan pertunjukan bagus jika belum bangun. "Jika aku tidur, maka aku akan melewatkan kesenangan ini, bukan?" Kansa mengayunkan tangannya. Pak Arman menghirup aroma wangi dan kemudian lemas seketika. Tadi sebelum Kansa memakan habis masakan sarang walet ibu tirinya itu, Kansa sudah lebih dulu menelan CTM, Coridalis Relax. Ini adalah obat penghilang nyeri. Pernah, maka kali ini, memiliki pengalaman buruk ketika kecil, maka kali ini Kansa sudah bersiap diri.
Kansa memutuskan meminum obat terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika ada yang membiusnya seperti dulu lagi ketika di masa kecilnya dia. Mengetahui jika obat bius, terutama jenis perangsang ketika diminum berbarengan dengan obat-obatan lain, maka itu akan membuat obat perangsang itu tidak bekerja dengan efektif. Karena itulah Kansa masih dalam keadaan terjaga. Idealnya setelah meminum obat, jika ingin meminum sejenis obat lain maka harus ada jeda waktu 3 jam, agar obat dapat bekerja secara efektif. Pak Arman sudah melemas, Kansa segera saja mengikat tangan dan kaki Pak Arman. Pak Arman mengira gadis cantik ini ingin bermain spesial dengannya, mencoba gaya nakal yang eksotis. Kansa menyuruh Pak Arman melihat barang yang ada di tangannya sendiri. 2 buah tulang besar telah ada di genggamannya. Ini indah bukan? Tukas Kansa menyeringai sedikit meledek dengan sedikit memainkan tulang-tulang yang sedang dipegang itu. Masih ingat kan, di teras belakang rumah ini ada apa? Hewan peliharaan kami, Ibu Kansa. Mereka itu sangat-sangat menyukai tulang loh. Celotai jahil Kansa dengan nada mengintimidasi. Kedua mata Pak Arman terbelalak ketakutan ketika menyadari Kansa menggunakan 2 buah tulang besar untuk menarik perhatian 2 ekor anjing serigala yang dipelihara keluarga Isfara di halaman untuk menggigit Pak Arman. Pak Arman segera saja berusaha melepaskan ikatan yang sengaja tidak diikat kencang oleh Kansa. Sementara Kansa memperhatikan dengan senyum kecutnya, Pak Arman pun kabur tergesa-gesa sambil memakai pakaiannya, serta mengatakan akan cari perhitungan dengan Maharani. Sungguh hari ini Pak Arman benar-benar telah merasa dipermainkan dan dipermalukan oleh keluarga Isfara. Kansa turun dari lantai atas tanpa berpura-pura lugu lagi. Dia beradu mulut dengan Maharani. Kansa sengaja berpura-pura pingsan tadi untuk melihat apa yang ingin dilakukan Maharani. Rencana jahat apa yang akan dibuatnya itu. Jangan biarkan dia pergi, ikat dan bawa kembali ke kamar. Maharani memanggil pengawal untuk mengikat Kansa ke atas ranjang untuk meminta maaf pada Pak Arman. Sementara, dia akan mencoba mengejar Pak Arman dan meminta maaf. Beberapa orang pengawal melangkah maju. Kansa sudah siap untuk melawan. Tiba-tiba Leon muncul dan langsung saja menumbangkan para pengawal keluarga Isfara hanya dengan beberapa tendangan dan pukulan. Bagi Leon ini seperti sedang menepuk nyamuk saja. Kansa terkejut dengan kedatangan suaminya itu. Ini bukannya dia bilang akan menjemput di malam hari. Leon menyeringai seraya bersedekap. Sepertinya aku hampir-hampir saja melewatkan sebuah pertunjukan bagus. Maharani memandangi Leon lalu teringat dengan perkataan Jian padanya tadi. Dia menanyakan pada Kansa apakah Leon adalah sugar baby-nya. Apakah pria ini simpananmu? Hardik dan tanya Maharani. Leon mengerutkan keningnya dan melihat ke arah Kansa dengan tatapan acuh-acuh. Kansa menaikkan bahunya seraya mengatakan jika dia tidak pernah mengatakan apapun tentang istilah sugar baby itu. Ketika beberapa pengawal keluarga Iswara ingin maju lagi, Leon memberikan tatapan provokasinya. Itu adalah tatapan membunuh ciri khas Leon. Tatapan Leon ini pun membuat para pengawal keluarga Iswara menjadi lari terbirit-birit. Kemudian Leon bergegas membawa Kansa pergi dari sana. Sebelum pergi, Kansa berkata dengan nada pelan namun mengintimidasi sekaligus meledek saat melewati Maharani. Lain kali jangan hanya main trik kotor, kutunggu lo ya. Tapi jangan buat hal konyol seperti ini lagi, ibu tiriku tersayang. Ujar Kansa dengan nada memprovokasi. Leon melihat keberanian Kansa dan memuji dalam hati. Istriku ini boleh juga. Kantan saja perkataan Kansa menyulut kemarahan di hati Maharani. Lihat saja, tunggu bagaimana aku membereskanmu nanti. Ancam Maharani seraya membanting vas bunga kristal yang ada di dekatnya itu. Di dalam mobil, Leon bertanya pada Kansa apa yang akan dia lakukan jika dirinya tidak datang. Kansa mengatakan dia sudah siap melawan. Dia bisa mengatasi orang-orang itu. Hah, hanya melawan segerombolan cacing kremi apa susahnya. Beri saja obat cacing, maka mereka akan lumpuh dan mati semua. Jawab sarkas Kansa sambil tertawa meledek. Leon teringat akan informasi tentang diri Kansa. Dia dibesarkan di desa dan hidup susah, dan berkata, anak gadis tak baik bertengkar, itu urusan laki-laki. Lain kali jika ada hal seperti ini, maka hindari saja. Kansa berkata, aku hanya tak suka bergantung pada orang, tapi Tuan Leon, terima kasih banyak untuk yang tadi ya. Leon mengernyitkan keningnya saat melihat tatapan terus Kansa. Cuma gini aja. Kansa tercengang. Lalu mau bagaimana? Tanya polos Kansa. Tatapan Leon berpindah dari mata Kansa yang indah ke bibir merahnya yang ada di balik cadar. Kamu beneran gak ngerti cara wanita berterima kasih pada pria? Apa? Tanya polos Kansa lagi. Ujar Leon meledek Kansa.
Leon merasa istrinya ini beneran polos sampai-sampai tidak paham apa maunya. Sedikit masam namun terasa manis di hati. Itu artinya dirinya adalah pria pertamanya dan hanya satu-satunya. Tiba-tiba saja Leon seperti baru saja mendapatkan gunung emas dan seketika merasa jika kekayaannya baru saja bertambah berlipat-lipat dari sebelumnya. Leon menghela napas panjang dan mencoba menjelaskan lagi dengan sedikit menggodai Kansa. Itu loh hal yang sering dilakukan sepasang kekasih. Cetus Leon memberi sedikit petunjuk kepada istrinya itu. Jika berbicara itu yang jelas, sahut Kansa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipraktekkan. Akan sulit jika aku mengajarkannya dengan kata-kata. Terang Leon dengan sedikit tertawa. Mengapa jadi begitu sulit? Bukankah kau ini pintar? Di usia belasan tahun sudah pandai berbisnis. Lalu mengapa hanya menerangkan hal kecil kau pun menjadi bingung? Pungkas Kansa sedikit bersungut. Ayo cepat bilang, ujar Kansa lagi dengan nada tidak sabaran. Lain waktu aku akan mengajari caranya, oke? Tutur Leon seraya tetap melajukan mobil mewahnya itu dengan santai. Apa maksudnya? Tanya penasaran Kansa lagi. Hati Leon semakin menggemas, namun tetap berusaha tenang dan tetap terus melajukan mobil mewahnya itu di jalan raya. Leon pun menoleh pada Kansa. Apa maksudnya? Tanya Kansa lagi. Episode ke-7, Kode. Selamat mendengarkan. Tatapan Leon tertuju pada bibir merahnya Kansa, seolah-olah sedang memberikan kode bahwa cara terbaik bagi seorang wanita untuk berterima kasih kepada pria adalah dengan sebuah ciuman. Jantung Kansa berdegup kencang, daun telinganya yang putih sudah berubah memerah. Sudah tak mau tahu lagi. Tak usah jelaskan lagi, tukas Kansa lagi dengan wajah memerah. Setelah mengatakannya, Kansa malah menoleh keluar jendela dan tidak memedulikan Leon lagi, dan lebih memilih pemandangan dari balik jendela mobil Mini Cooper milik Leon itu. Leon menatap sikap Kansa yang menghindar. Istrinya ini adalah gadis yang cerdas, gesit, mandiri dan tidak suka bergantung pada orang. Juga enggan mempercayakan ketulusan hatinya kepada orang lain dengan begitu mudah. Tapi seorang gadis berusia 19 tahun, tak lain hanya seperti selembar kertas kosong dalam soal perasaan, dan tidak bisa menahan godaan dari seorang pria. Mobil mewah tersebut berhenti di lampu merah. Kansa menyandarkan diri di jendela lalu membetulkan duduknya ketika melihat toko kue paling terkenal di kota Palembang. Mau makan kue? Terdengar suara berat Leon bertanya. Sorot mata Kansa terlihat sedih. Dia berkata dengan pelan. Dulu ibuku sering bawa aku untuk beli kue di toko itu. Leon memutar setirnya dan berhenti di tepi jalan. Kalau mau ya beli sana. Toko kue ini merupakan kenangan yang sangat indah bagi Kansa. Kenangan tentang ibunya kembali berkelebat di ingatan Kansa. Dia sudah 10 tahun tidak kemari. Dia ingat waktu masih kecil ibunya sering membawanya kemari untuk membeli kue kesukaannya. Seketika saja matanya memerah. Dia tidak ingin Leon melihatnya menangis. Jadi dia pergi ke toilet, menangis sedikit di toilet. Kansa mencuci wajahnya sambil menatapi wajahnya dicemrin, lalu sedikit menepuk-nepuk wajahnya agar berhenti menangis, menghela napas panjang, lalu keluar dari toilet. Leon pun masuk ke dalam toko kue untuk membelikan Kansa kue, sedangkan Jihan dan sahabatnya, Jin Gautama, kebetulan juga berada dalam toko kue tersebut. Keduanya masih menertawakan perihal Kansa memelihara sugar baby, dan juga menghina sugar baby itu habis-habisan. Wanita kampung itu memang beneran deh. Tinggal di desa selama ini, sekalinya ke kota malah menjadi liar. Tukas Jihan menghina Kansa. Tepat ketika percakapan mereka sedang panas-panasnya, Jihan melihat Leon yang berjalan masuk ke toko kue. Leon adalah tipe ideal Jihan. Dari suara hingga tampangnya dan juga bentuk tubuhnya yang terlihat sangat maco itu, Jihan tergila-gila pada Leon. Jihan masih berada pada topik barusan. Dia bertanya kepada Jihan dengan nada pelan. Apa mungkin tampang sugar baby Kansa seperti ini? Apa tampangnya kira-kira setampan itu kah? Tukas Jin seraya menunjuk ke arah Leon. Jihan amat tidak bersedia kalau pria yang disukainya menjadi sugar baby orang. Dia membantah perkataan Jin. Apaan sih? Jihan melototi Jin. Orang kampungan kayak Kansa, pasti ya sugar baby-nya juga orang murahan. Udah jelek, gendut lagi. Kalau dia punya sugar baby kayak gini, aku bakal panggil dia nenek. Cibirnya. Kue yang Leon inginkan sudah habis. Kue terakhir telah terjual. Staf toko memberitahu Leon bahwa kue yang ingin dia beli telah dibeli oleh Jihan yang berada di sebelahnya. Maaf tuan, sayang sekali kue ini telah dipesan oleh nona ini, ujar pelayan tersebut. Jihan yang mendengar perkataan pelayan toko tersebut berpikir akan menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan agar bisa mengobrol dengan Leon. Jihan mendekati Leon dengan genitnya,
lalu dia mengatakan bisa memberikan kuenya kepada Leon jika dia menginginkannya. Leon ini orang yang statusnya seperti apa, jika dia mau bisa saja dia membeli toko kue ini. Jadi menerima barang bekas tidak pernah ada di kamusnya. Semua yang dimilikinya haruslah barang baru. Orang lain yang menyentuhnya duluan, mana boleh begitu. Leon tidak menggubris godaan Jihan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kartu Black Gold miliknya yang tertera nama keluarga kepada staf toko. Dia meminta tolong kepada staf untuk membuatkan satu kue lagi. Buatkan lagi satu yang baru, tidak pakai lama. Staf toko melihat nama keluarga itu dan malah tertegun seperti orang yang baru sadar dari pingsan. Tidak ada yang tidak mengenal keluarga Sebastian di kota Palembang ini. Dengan cepat, dia segera saja meminta bagian dapur untuk membuatkan kue. Baik tuan, kami akan membuatnya dengan cepat, jawab pelayan toko tersebut dengan suara sedikit panik. Jihan merasa sangat marah karena diabaikan, tapi dia juga terkejut mengapa staf toko bisa memenuhi keinginan pria ini. Dirina dan Jen adalah pelanggan VVIP di toko ini, tapi tidak pernah ada layanan yang seperti dia lihat ini. Jihan semakin merasa kalau pria ini adalah pria sempurna yang dia inginkan untuk jadi pendampingnya. Jihan mulai berpikir licik. Dia menarik sedikit gaunnya dan menunjukkan lekukan yang menggoda, lalu pura-pura pingsan. Namun hal di luar dugaan terjadi. Leon tidak menangkap dirinya, melainkan menghindar ke sisi lain, sehingga Jihan terjatuh langsung ke lantai. Pas sekali Kansa keluar dari toilet, Kansa terkejut melihat Jihan yang seakan sedang berpose berlutut di depannya. Dia bertanya kepada Jihan, kenapa memberi hormat begitu besar padanya, sambil tertawa meledek. Jihan bangun, dia bertanya pada Kansa dengan heran, kenapa dia bisa ada di sini. Jihan berpikir jika sesuai dengan rencana ibunya, seharusnya Kansa berada di atas ranjang Pak Arman sekarang. Gumam Jihan dalam hati. Ini kenapa gadis kampung ini malah ada di sini? Pikir Jihan lagi sambil menatap sinis kepada Kansa. Leon menghampiri dan merangkul pinggang Kansa dengan romantisnya, lalu bertanya kenapa Kansa begitu lama. Kenapa lama sekali di dalam? Aku sudah memesankan kue spesial untukmu loh, ungkap Leon. Benarkah? Tanya Kansa. Manja. Bukankah tadi bilang mau makan kue? Ujar Leon seraya mencubit manis dagu Kansa. Kau ini manis sekali, sahut Kansa dengan nada suara manja. Leon pun memasukkan jari-jari tangannya ke jari tangan Kansa dan menggenggamnya erat sambil tersenyum senang, seakan mereka berdua ini sedang dimabuk cinta berat. Melihat kemesraan mereka, Jihan dan Jen menarik napas. Kansa dan pria ini? Pikir Jihan iri dan mengkesal. Hei Kansa, siapa dia? Tanya Jihan segera. Kansa mengangkat sudut bibirnya. Bukannya kamu yang bilang dia sugar babyku? Mendengar jawaban Kansa, maka Jihan jadi salah tingkah malu sendiri, karena tadi sudah mengatakan kepada Jen bahwa sugar baby Kansa adalah seorang pria yang gendut, botak dan sangat jelek. Kansa sengaja menekankan perkataannya itu depan Leon, karena tidak ingin Leon salah paham atas tudingan Maharani tadi ketika di rumahnya. Tudingan yang menuduh Leon adalah pria simpanan Kansa. Karya autor Nita, episode ke-8 Sugar Baby. Selamat mendengarkan. Kansa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada Leon bahwa Jihanlah yang mengatakan Leon sebagai sugar baby. Sambil menunggu kue pesanan Leon, Kansa sedikit membalas Jihan karena sudah bersiasat atas dirinya. Menjahati dirinya sudah menjualnya pada Pak Arman. Kau jangan naksir baby sugar aku ya, dia ini hanya milik aku loh. Jelaskan Kansa seraya bersandar di bawah Leon. Minta saja pada ibumu supaya menjodohkan kau juga dengan pria kaya. Contohnya kayak Pak Arman, tukas Kansa. Kenalkan dengan Pak Arman, sindir Kansa. Leon memandangi lagi istri kecilnya ini, tak menyangka jika gadis kecil ini malah pandai membuli balik. Leon pun tersenyum tampan, merasa puas dengan istri kecilnya ini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kue pun telah selesai dibuat. Mereka berdua pun pergi meninggalkan toko. Jihan ditertawakan oleh sahabatnya itu, Jen, karena harus memanggil Kansa dengan sebutan nenek, dan malah meledeki Jihan karena ternyata Kansa memiliki sugar baby yang sangat tampan. Kau ini beneran deh, apa mata kau ini buta? Ledek Jen. Pria setampan itu masa kau bilang dia jelek, botak dan gendut? Tukas Jen seraya tertawa sampai perutnya sakit. Sudah, tak mau main lagi, jawab kesal Jihan seraya bergegas pergi juga dari toko kue. Hei, ini siapa yang akan bayar kuenya? Teriak Jen. Jihan tidak menggubris teriakan Jen, malah masuk ke dalam mobil dan melajukannya dengan cepat untuk kembali pulang ke rumahnya. Jen
bergumam kesal, lalu mengeluarkan kartunya untuk membayar kue yang bahkan tidak dia pesan. Pemilik toko tidak berani menjual kue kepada mereka lagi, karena mereka telah menyinggung Leon. Pemilik toko malah memutuskan tidak mau menjual kue yang sekarang kepada mereka. "Maaf Nona, kue ini tidak dijual," ujar si pemilik toko. Tapi kenapa?" tanya bingung Jen. "Ini akan aku beri makan pada anjing peliharaan di rumah," jawab enteng si pemilik toko. "Sialan, bapak tua ini anggap status peliharaannya kini lebih tinggi dari aku," gerutu Jen mengkesal. "Ya sudah, aku tidak akan datang lagi ke toko kue ini," hardik Jen. "Silakan Nona, pintu keluarnya di sana, dan kedepannya kami tidak menerima kedatangan kalian lagi," jelas si pemilik toko dengan nada angkuh. Jen keluar dari toko kue tersebut dengan hati yang meradang. "Sial, ini semua karena gadis kampung yang bernama Kansa itu," gerutu Jen merutuki Kansa. "Awas saja kau," ancam Jen lagi. Sementara itu dalam mobil saat perjalanan pulang, Leon mengeluarkan kartu Black Gold-nya dan memberikannya kepada Kansa. Dia memberitahu Kansa mungkin Kansa tidak akan mampu menghidupinya, tapi dia pasti akan mampu menghidupi istrinya, Nyonya Sebastian. Jantung Kansa berdegup kencang ketika mendengar kata tersebut. "Simpan kartu itu di dompetmu," ujar Leon. Kansa memasukkan kartu itu ke dalam dompetnya, dengan masih tetap terdiam karena hatinya masih berdegup kencang. Sesampainya di rumah, nenek menanyakan keadaan kepulangan mereka ke rumah keluarga Iswara. "Apa sudah bertemu dengan kakek?" tanya nenek Sebastian. "Iya nek," jawab Kansa. Kansa memberikan kue yang tadi baru saja dibeli kepada nenek. Nenek suka memakan kue. Leon meminta nenek untuk tidak makan kebanyakan. "Nek, jangan terlalu banyak, itu sangat manis. Ingat kesehatan nenek ya," nasihat Leon. Kansa juga ikut memakan kue tersebut sambil mendengarkan suaminya ini sedang menasihati neneknya. Tanpa sengaja, krim pada kue tersebut menempel di sudut bibir Kansa. Melihat hal itu, baru saja Leon ingin menghapus krim yang menempel itu saat Kansa menyantap kue tersebut. Tapi malah Kansa memilih menjilatnya dengan lidahnya sendiri, lalu sedikit menjulurkan lidahnya, sedikit meledek Leon sambil mengeluarkan suara tawa kecilnya. Gemam Leon. Leon merasa jika Kansa sedang menggodanya. Leon mengendurkan dasinya dan beranjak naik ke lantai atas sambil menggelengkan kepalanya. Sedikit tidak percaya jika dirinya baru saja diledek oleh gadis kecil. Namun hatinya tidak merasa marah, malahan merasa lucu dan senang. Kansa melihat kepala pelayan membawa seorang pak tua ke lantai atas. Dia menanyakan pada nenek siapa orang itu. Nenek memberitahunya kalau itu adalah Tuan Suryo. Beliau datang sebulan sekali untuk mengobati penyakit insomnia Leon. Mendengarnya, Kansa segera naik ke lantai atas. Namun, terdengar keributan dari ruang kerja Leon. Kansa terkejut melihat kondisi ruang kerja sangat berantakan. Leon sedang mengamuk, peralatan Tuan Suryo juga berserakan di lantai. Penyakit Leon kambuh lagi. Ia mengusir semua orang. Tuan Suryo baru saja ingin keluar dari dalam ruangan kerja Leon. Kansa menahannya, lalu menanyakan gejalanya kepada Tuan Suryo. Merasa jika tidak aman, Tuan Suryo malah menarik Kansa keluar dari ruang kerja Leon. "Sebaiknya Nyonya di luar saja. Di dalam berbahaya, khawatir Nyonya terluka," saran Tuan Suryo. Kansa sangat keras kepala. Bukannya menurut, malah segera masuk lagi ke dalam ruang kerja tanpa mendengarkan bujukan kepala pelayan dan Tuan Suryo. Karena jika membiarkan Leon mengamuk dan insomnia berkelanjutan, maka akan memungkinkan memunculkan kepribadian kedua, hingga waktunya nanti Leon yang sekarang akan menghilang. Akhirnya kepala pelayan membiarkannya masuk. Melihat Kansa masuk ke ruangan kerjanya, Leon menjadi marah. Leon malah meneriaki Kansa dan tetap menyuruhnya keluar. "Keluar!" hardiknya dengan marah. "Keluar! Jangan sampai aku mengulang kata yang sama lagi untuk ketiga kalinya," teriak Leon lagi. Jika Leon mengulang kata yang sama untuk ketiga kalinya, maka akibatnya akan sangat fatal nanti. Namun Kansa tidak takut. Dia tetap melangkah maju, kemudian didorong oleh Leon hingga terjatuh, bagian pelipisnya menabrak pas kena di sudut meja. Kansa mendengus kesakitan. Dia menutupi luka dengan tangan, darah segar mengalir dari celah jari-jarinya. Kansa menatapi tangannya sudah diwarnai oleh darah kental yang keluar dari dahinya itu. "Leon," panggilnya dengan suara melirih. Kansa bangun lagi dan malah ke arah Leon lagi. Tapi kali ini Kansa langsung saja memeluk Leon. Tenanglah," bisik Kansa dengan suara lembutnya. Wangi tubuh Kansa yang seperti parfum itu sedikit membuat Leon merasa tenang. Kansa berpikir ini saatnya untuk mengambil kendali agar Leon tidak kehilangan dirinya dan berubah menjadi brutal. "Iya, sudah, tidak apa-apa,"
ujar Kansa seraya menepuki punggung Leon dengan lembut. Dan benar saja, itu berhasil membujuk Leon untuk menjadi lebih tenang. Leon malah merangkul balik Kansa, mencium wangi Kansa dalam-dalam. Wangi itu membawa ketenangan tersendiri bagi Leon. Setelah merasa Leon sudah jauh lebih tenang, maka Kansa pun melepaskan pelukannya. Kansa membelai lembut kening suaminya itu, menghapus sedikit keringat yang ada di sana. Semua akan baik-baik saja, hibur Kansa seraya menatapi kedua mata Leon, memperhatikan apakah kepribadiannya yang brutal tadi sudah benar-benar menghilang.